Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nita Wahyuningsi di pembelajaran kelas 9 Bahasa Indonesia semester 2, yaitu bab pertama tentang teks tanggapan. Kita melanjutkan yang pertemuan kemarin, yaitu memahami teks tanggapan. Kalian pasti pernah berpendapat mengenai hal yang disukai atau hal yang tidak disukai. Misalnya saat menonton film, membaca sebuah cerita, ataupun mendengarkan sebuah lagu. Pasti kadangkala kalian merasakan hal yang tidak sukai terhadap karya tersebut ataupun hal yang sangat kalian sukai terhadap karya tersebut. Itulah yang disebut dengan tanggapan atau berkomentar. Teks tanggapan adalah cara menyampaikan pendapat berupa saran atau kritik sebagai ungkapan persetujuan maupun rasa tidak setuju terhadap suatu hal. Itu tentang deskripsi dari teks tanggapan. Di sini apa yang akan kita tanggapi yaitu bisa berupa karya ataupun hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Tetapi pada pembahasan atau pembelajaran di kelas 9 ini kita fokuskan yang akan kita tanggapi adalah sebuah karya, baik berupa karya seni maupun karya sastra. Apa sih yang dapat kita tanggapi selain karya seni ataupun karya sastra ataupun kondisi yang ada di sekitar kita? Misalnya bisa berupa peristiwa bersejarah, kebijakan pemerintah. Karya seni itu bisa contohnya ada lagu, drama, film, lukisan, dan buku ataupun jenis-jenis lainnya. Isi tanggapan itu berupa pendapat, tanggapan positif dan negatif dari objek yang ditanggapi dan harus sesuai dengan fakta atau objektif. Syarat yang harus kita penuhi agar kita bisa menanggapi atau berkomentar yaitu tadi objektif, yaitu harus sesuai dengan kenyataan, keadaan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita memberikan tanggapan yang tidak sesuai dengan keadaan atau kenyataannya. Yang kedua, santun. Yang ketiga, berisi penilaian. Yang terakhir adalah memuat tanggapan mengenai karya ataupun fenomena. Ini penjelasan tentang tadi, yaitu syarat dari teks tanggapan. Ada 4. Objektif itu tadi harus kita menanggapi atau mengomentari sesuatu harus berdasarkan sesungguhnya. Kedua tadi santun, syaratnya harus santun. Cara menyampaikan itu harus berdampak positif meskipun yang kamu sampaikan tentang hal yang kurang baik, tetapi harus disampaikan dengan cara dan bahasa yang baik agar tanggapan kita itu tidak menyakiti ataupun menyinggung hati perasaan orang. Ketiga, syarat yang ketiga yaitu berisi penilaian. Tanggapan itu mengenai baik atau buruknya, berisi mengenai baik buruknya suatu objek yang kita tanggapi. Keempat, memuat tanggapan mengenai sebuah karya. Tanggapan itu harus menanggapi sebuah karya atau fenomena atau gejala-gejala yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu keempat syarat dari tanggapan atau teks tanggapan. Berikutnya ada jenis-jenis tanggapan. Tanggapan itu ada 2, tanggapan positif dan tanggapan negatif. Bentuknya berupa kritik, sanggahan, dan pujian. Apa sih itu kritik? Kritik adalah ungkapan negatif terhadap suatu hal disertai alasan ataupun saran dan solusi. Meskipun itu jenisnya masuk ke jenis tanggapan negatif, tetapi
ketika kita memberikan tanggapan harus menggunakan bahasa yang baik agar isinya itu kita memberikan saran dan solusi. Bentuk kedua yaitu sanggahan. Sanggahan adalah ungkapan ketidaksetujuan, bantahan, atau gagasan lain atas suatu pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Sanggahan itu ketidaksetujuan. Kita tidak setuju terhadap sesuatu hal. Ketiga, bentuk yang ketiga yaitu pujian. Pujian ini masuk ke jenis tanggapan positif, yaitu ungkapan setuju, sanjungan, dan penghargaan terhadap suatu hal tersebut. Dua bentuk tanggapan yaitu kritik dan sanggahan masuk ke jenis tanggapan negatif, sedangkan yang pujian masuk ke jenis tanggapan positif. Berikutnya, contoh tanggapan berupa kritik. Contohnya begini: pengawasan stadion ini kurang ketat. Hal ini terbukti masih adanya penonton yang menyalakan petasan di dalam stadion saat pertandingan berlangsung. Namanya kritik, kita adalah memberikan saran atau solusi. Kritik itu tanggapan yang tidak setuju atau negatif. Di sini adalah kurang ketat. Alasannya atau buktinya apa? Hal ini terbukti masih adanya penonton yang menyalakan petasan. Jadi pengawasan di stadion itu kurang ketat, buktinya harus disertai. Berikutnya, contoh tanggapan sanggahan. Tanggapan yang berupa sanggahan. Memang saya sependapat dengan aksi masyarakat mengecam terorisme, tetapi tidak seharusnya mereka menghakimi seseorang hanya dari penampilannya saja. Ini contoh dari tanggapan berupa sanggahan. Berikutnya, perhatikan teks berikut ini. Ini ada di buku paket kelas 9, silahkan kalian bisa membaca sendiri. Ini terkait sebuah karya dari Maestro Affandi tentang lukisan. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Tetapi dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Ini adalah salah satu tanggapan terhadap lukisan dari sang maestro bernama Affandi. Ada beberapa soal di dalam buku paket, yaitu kurang lebih ada 5. Kalian bisa berlatih untuk belajar menjawab dari tanggapan itu, dan saya sedikit juga membantu kalian untuk menjawabnya juga. Pertanyaannya adalah, karya apa yang ditanggapi tadi, yaitu karya berupa karya seni, yaitu lukisan kebun cengkeh. Pertanyaan yang kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut, yaitu adalah Maestro Affandi. Siapa yang menanggapinya?
penulis yang bisa saja merupakan seorang pemerhati karya seni. Pemerhati karya seni bisa siapa saja yang membacanya, termasuk kalian siswa kelas 9 juga. Untuk belajar, berlatih, menanggapi sesuatu. Di sini kebetulan yaitu tentang karya seni. Pertanyaan yang keempat, bagaimana bentuk tanggapannya? Bentuk tanggapannya berbentuk pujian, yaitu terhadap karya seni yang diciptakan oleh Affandi. Tadi bisa menempatkan matahari di balik bukit. Terakhir, bagaimana cara menanggapinya? Yaitu dengan cara penulis mendeskripsikan lukisan karya Affandi dan menyampaikan apa yang menjadi kelebihan dari lukisan tersebut. Ini adalah latihan, bisa kalian coba sendiri juga di rumah di buku paket selain yang karya Maestro Affandi. Itu tadi cara memahami dari tanggapan, bisa kalian berlatih juga di rumah, buka kembali buku paketnya. Apa saja yang penting di dalam penyampaian saya tadi bisa kalian catat untuk menjadi poin-poin dalam pembelajaran. Sekian pertemuan kali ini. Apabila ada beberapa kesalahan dari perkataan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.